Penyidik menilai bahwa saudara tersangka DRL adalah warga negara yang tidak patuh dan tidak taat terhadap hukum, sehingga kami harus melakukan penahanan terhadap tersangka untuk tidak mencoba mengulangi lagi. Ya pemirsa, seperti yang tentunya kita semuanya tahu, kisah cinta Vidi Aldiano dan Sheila Dara memang membuat banyak orang ikut tersentuh. Dari mulai sahabatan, sempat putus nyambung, sampai akhirnya bersatu dalam pernikahan yang penuh dukungan dan kesetiaan. Sheila Dara menjadi sosok yang selalu ada di setiap fase hidup Vidi, bahkan hingga di momen perpisahan yang paling berat untuk selama-lamanya. Kepergian Vidi meninggalkan duka dan banyak kenangan, bukan hanya untuk keluarga tapi juga para sahabat. Dan terlihat banyak sekali pemirsa yang mengantar dan sayang sekali sama Vidi Aldiano. Kami segenap tim redaksi Slap On News turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Doa terbaik untuk almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta keikhlasan. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya James Purba yang sudah siap pastinya untuk menemani Anda dengan update kabar selebriti. Di mana lagi kalau bukan di Slap On News yang hanya ada di MSTV, rumahnya seleb. Selanjutnya pemirsa, ditahan pihak kepolisian, Richard Lee terancam rayakan lebaran di penjara. Kabar selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Slap On News. Penyidik menilai bahwa saudara tersangka DRL adalah warga negara yang tidak patuh dan tidak taat terhadap hukum, sehingga kami harus melakukan penahanan terhadap tersangka untuk tidak mencoba mengulangi lagi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Alhamdulillah wa syukurilah, malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Penahanan pengusaha kecantikan Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya akhir pekan kemarin benar-benar jadi babak awal balas dendam kubu Nikita Mirzani CS. Melalui Dr. Samira Farahnas alias Doktif, kubu Nikita Mirzani benar-benar selebrasi merayakan ditangkapnya Richard Lee yang dipastikan bakal melewati sisa bulan suci dan menjalani Idul Fitri di balik jeruji besi. Saking girangnya, sang musuh bebuyutan masuk bui, Doktif siap menggelar syukuran bareng anak panti asuhan sebagai bentuk perayaan kemenangan. Insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya, dan Doktif berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah telah diambil sama dia. Penahanan Richard Lee di Polda Metro Jaya seakan jadi senjakala bisnis kecantikan Richard Lee. Berkali-kali berkelit, mulai dari pura-pura sakit, melakukan upaya hukum atas statusnya sebagai tersangka. Tapi akhirnya Richard Lee menyerah juga, ditahan dan terancam Idul Fitri di balik penjara. Dan di tengah musuh bebuyutannya nestapa di rutan sementara Polda Metro Jaya, Dr. Samira malah menyebut Richard Lee kualat karena berkelit dari jerat hukum dengan pura-pura jadi mualaf dan menistakan agama. Jadi dia pastikan dia menggunakan kedok agamanya dia untuk mendapatkan simpati dari kalian. Dr. Samira Farahnas dan tim kuasa hukum juga bertekad membuat Richard Lee dan keluarga miskin. Meminta penyidik Polda Metro Jaya segera menyeret istri Richard Lee atas dugaan pencucian uang karena menikmati dan memindahkan uang hasil penjualan bisnis kecantikan selama ini. Adanya dugaan pasal TPPU di sini. Penjualan dari produk yang diduga penipuan ini itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Lucunya, setelah kasus ini naik sidik, rekening tersebut dirubah CV. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Tak sabar menyambut kelahiran calon keponakan keduanya. Ayu Ting Ting siap menyediakan baju dan perlengkapan bayi yang dibutuhkan. Dipenuhi kegembiraan, Ayu mengajak kedua orang tua dan adiknya berbelanja keperluan bayi di sebuah toko di Jakarta Utara.
Rencananya bayi dari adiknya Siva akan lahir pada April mendatang. Sekarang kita lagi ada di depan toko perlengkapan bayi yaitu Kakun, di mana kita pengen beli peralatan bayi buat si dede bayi, calon ponakan baru. Amin ya Allah, bismillah. Sehat, sehat panjang umur, bahagia, amin. Yang mau dicari pertama apa deh? Stroller kali ya. Stroller kali ya, yang karena itu penting. Karena calon keponakannya diprediksi berjenis kelamin laki-laki, Ayu ditemani Siva mencari produk bayi yang bertemakan boys. Hati Ayu pun tertuju pada satu stroller yang dianggapnya paling terbaik. Aku memutuskan ini, kebetulan Bilkis juga lagi suka Harry Potter. Jadi udah ya deh, Harry Potter aja. Juga cowok kan. Cowok juga kan, desainnya juga bagus. Rencana juga ntar ada yang mijit nih di kanan kiri. Usai membeli stroller, Ayu mencari baby box. Melihat model baby box sekarang, Ayu pun sempat terheran-heran dengan kecanggihan perlengkapan bayi zaman sekarang yang harganya juga fantastis. Berbeda dengan dirinya dulu sewaktu kecil hanya menggunakan ayunan tradisional. Ini sekarang baby box. Jadi bukan cuma nasi doang di box, jadi baby juga ada yang di box. Tak hanya membelikan hadiah untuk calon keponakannya, Ayu pun membelikan Bilkis hadiah yang sudah lama diidamkan putri semata wayangnya itu. Yang mana boleh dong. Ini keluaran terbaru kita dari G-Dragon. Ini G-Dragon. G-Dragon tuh legendnya K-pop, Big Bang. Ini kita udah dapat, aduh ini mah udah banyak banget, nggak tahu apa lagi nih dari Cici. Ini kita di BNS Pick. Semua Harry Potter ada di sini. Terus ada launch fly-nya. Sudah lengkap Isinya Harry ya. Potter banget. Kesedihan Inul Daratista batal berangkat umroh akhirnya terbayar dengan keceriaan momen buka puasa bersama yang digelar di kediamannya kemarin. Acara rutin di setiap bulan Ramadan yang digelar Inul itu dihadiri teman-teman artis seperti Karen Delano, Vega Darwanti, Elvi Sukaisi, dan Tiga Biduan. Kali ini aku bikin bukber, tapi bukber keluarga besar kita aja gitu. Setiap tahun aku pengennya ya silaturahmi. Selain menu buka puasa, Inul pun menyediakan hampers sebagai cenderamata untuk para tamu yang datang. Ada cookies 150-an lah. Saya ini berdua dengan Kak Karen mencari makanan yang kayaknya kita males banget keluarin duit dulu ya. karena mahal. Setelah para tamu menyantap menu buka puasa, acara yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Apalagi kalau bukan Inul membagikan uang. Hasil guys, ini mah gacor banget. Bunda Masya Allah, makasih banyak. La ilaha illallah. Pertama kali datang di acara buka puasa bersama, Elvi Sukaisi turut merasakan atmosfer kebahagiaan yang dirasakan para tamu. Inul pun tak mau melewatkan momen joget bersama dengan Ratu Dangdut tersebut. Iya, pertama kali. Dari zaman dulu baru sekarang ya Art ya. Alhamdulillah deh bisa kesini gitu. Ininya kita berdua sih. Karena kan gak ada kegiatan lain selain habis makan-makan, bukber, ngobrol-ngobrol, terus bikin tuan ada Umi, dimanfaatin juga tuh si Madam Dangdut. Kadang rencana bisa berubah, tapi juga kadang ada rencana yang membawa berkah pemirsa. Kalau soal berbagi rezeki, Inul Daratista memang gak pernah setengah-setengah. Berkah berlimpah ya untuk Bunda Inul Daratista. Alright pemirsa, jangan lupa terus saksikan Slap On News Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya seleb. Saya James Purba pamit. Have a great day.